Halo, selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, hari Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Seperti biasa trader semuanya, saya membawakan analisa harian ini dengan maksud dan tujuan supaya trader mempunyai sedikit ilmu, mempunyai sedikit informasi sebelum trader semuanya masuk ke pasar trading. Ya. Oke trader, kita langsung masuk aja. Sebelumnya saya udah bilang ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader A-Market dimanapun berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan ibadah puasa bisa lancar sampai saat berbuka nanti. Oke trader, seperti biasa, trader Indonesia, kita langsung masuk aja ke prediksi ekonomi harian kita, analisa trading kita pada hari ini. Saya coba lihat dulu. Biasanya kita akan selalu mulainya itu dari Euro Uncle Sam. Bagaimanakah analisa dari Euro Uncle Sam kita pada hari ini? Trader semuanya, pasangan Euro Uncle Sam dolar menampilkan sesi perdagangan pembukaan bullish pada hari Kamis ini. Benar, sebenarnya dia udah saatnya bullish kan, udah terlalu jauh di bawah dan saatnya untuk naik ke atas ya. Oke, karena para investor menunggu rilis Risla rapat Bank Sentral Europe ya, FOMC hari ini. Data penjualan retail yang akan dirilis pada hari Kamis. Mata uang utama mulai bergerak lebih tinggi dari kenaikan pada pembukaan pertama di seputaran 1.0898. Sedangkan rislah rapat ECB Europe Central Bank akan menentukan wawasan terperinci mengenai sikap para pengambil kebijakan ECB pada kebijakan moneter yang diumumkan pada bulan Maret ini. Oke trader, kita langsung aja masuk ke platform kita. Bagaimanakah platform pergerakan dari platform kita? Kita bisa lihat sini trader, sangat jelas sekali trader bahwa di platform ini kita lihat di satu hari tendensinya gimana. Tendensi hari ini benar-benar bullish ya. Sebenarnya udah sangat kelihatan ya. Di stochastik pun juga udah di bawah sini udah terjadi titik perpotongan, begitupun juga RSI ya. Udah ini ya, semua bisa kembali bearish lagi kecuali kalau ada keadaan yang sangat luar biasa, peperangan lagi. Oke, tapi di saat keadaan yang tidak terlalu luar biasa dia akan seperti normal ya. Malahan saya bisa memprediksikan dia akan naik, kalau menurut analisa saya dia malahan akan naik tuh sampai di sini 1.100 ya, itu akan naik sampai di sini menurut analisa saya, atau 09971 lah ya. Oke, kita coba lihat di time frame yang lebih pendek. Sangat jelas di sini. Tadi pagi ya, saya memberikan rentang harian, malah udah menembus rentang harian tersebut. Trader bisa lihat di sini rentang harian saya itu dari 1.08866 sampai ke 1.09134. Dia udah menembus rentang harian ini ya, dan kalau kita lihat di time frame 1 jam ya, agak sedikit terjadi koreksi di sini, agak sedikit terjadi pengurangan, tapi kalau menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan di saat masuk ke pasar Eropa nanti dia bisa menembus titik sini ya. 1.09182 dia bisa menembus sampai di sana. Adalah sebagai dia belum masuk ke rentang harian pertama ya, belum ya. Support resisten 1 tidak. Dia cuma masih di situ aja. Nanti kalau dia lewat baru dia masuk ke resisten 1. Tapi menurut analisa saya, mata uang ini masih punya kesempatan untuk naik sampai ke 1.09182. Nah, nanti setelah itu baru bisa terjadi penurunan ya. Baru bisa terjadi penurunan di situ, tapi secara garis besar dia masih bisa naik lagi sampai ke atas. Kita coba lihat di time frame lebih panjang. Oh, dia agak sedikit turun ya. Agak sedikit koreksi sedikit, tapi secara garis besar dia masih punya kesempatan untuk naik. Oleh karena itu saya masih optimis bahwa setelah pasar Eropa muncul masuk, ini mata uang masih punya kesempatan untuk naik terus sampai ke 1.09182. Nah, nanti oleh karena itu trader bisa mengambil keputusan situ untuk misalnya memasang jaring laba-laba di sini ya, memasang jaring laba-laba. Ya, Batman trap di sini ya. Maurits trap di sini. Pasang Maurits trap di sini dengan alasan bahwa dia akan turun ke bawah. Oleh karenanya bisa menggunakan sell limit di situ. Karena kalau menurut analisa saya ya, kalau dia udah menembus di titik sini, tidak tertutup kemungkinan dia naik terus trader. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai ke 1.09248. 248 ya. Nah, jadi trader harus analisa dengan baik dan benar di sini ya.
Nah, tapi kalaupun dia terjadi penurunan, menurut analisa saya dia akan berusaha menembus titik sini. Nah, oke. Nah, 1.09075. Dia akan berusaha untuk turun balik ke sini. Tapi secara garis besar, menurut analisa saya dia akan naik. Apalagi kalau FOMC hari ini benar-benar luar biasa lagi, wah itu bisa lebih luar biasa lagi trader ya. Nah, oleh karena itu trader nanti coba trader analisa kembali lagi ya. Secara garis besar, tren sentimen hari ini adalah bullish. Oke, kita lanjut berikutnya ke pound sterling uncle saham dolar. Bagaimana ke informasi dari pound sterling uncle saham dolar trader semuanya? Kita coba lihat di sini. Oke. Untuk pound sterling uncle saham dolar, trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling uncle saham dolar diperdagangkan mendekati 1.3100 di sekitar 1.3080 dan berbalik naik karena penurunan dolar Amerika akibat aksi ambil untung menjelang dikeluarnya risah pertemuan FOMC. Dolar Amerika menguat terhadap rival-rivalnya pada paruh minggu pertama. Ya, data dari Amerika menunjukkan bahwa aktivitas bisnis di sektor jasa berkembang dengan kecepatan lebih kuat pada bulan Maret. Selanjutnya, di tengah absennya data makroekonomi yang dirilis Inggris, dolar Amerika akan terus menjadi penggerak pasangan mata uang pounds. Terlalu bersemangat saya. Pound sterling uncle saham dolar. Nanti setelah jadi analis trading, saya jadi jurkam kampanye presiden. Oke, kita lihat langsung. Kita coba masuk ke platform. Kita lihat bagaimanakah sentimen dan pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar pada hari ini. Oke trader semuanya, kita bisa lihat pound sterling uncle saham dolar hari ini seperti biasa di time frame 1 hari daily. Ya, daily sentimennya masih tetap bullish. Masih kuat sentimennya bullish ya. Oleh karena itu, trader kita bisa lihat pergerakan ke depan kayak gimana. Kalau kita juga lihat kita lihat di indikator, ya kita berbicara tentang indikator dulu ya, karena indikator adalah matematika perhitungannya ya. Ini adalah analisa data, setelah data didapatkan dari pergerakan bisa ditunjukkan oleh indikator. Ya, kita belum berbicara tentang sentimen atau fundamental sentimen, udah tahu bahwa sentimen hari ini dia lebih banyak ke bullish, tapi fundamentalnya itu berita akan ada hari ini, tapi kita tidak tahu arahnya ke mana ya. Tapi kita berbicara tentang indikator, ini adalah matematika. Nah, dari indikator ini kita bisa lihat bahwa arah pergerakan satu hari ini lebih banyak ke bullish. Dan kita bisa lihat juga RSI udah di level 30, siap-siap naik ke atas. Nah, kita coba pindah ke time frame lebih pendek di 1 jam. Nah, trader bisa lihat di sini. Rentang harian yang saya coba buat adalah dari 1.30507 sampai 1.30824. Dari sini trader bisa lihat ya. Kalau menurut analisa saya, kalaupun dia masih naik lagi ke atas, dia akan berusaha ini lagi sideways di sini ya. Nah, dia lagi sideways, dia akan melihat bagaimana apakah dia naik terus ke atas atau dia turun ke bawah. Tapi menurut analisa saya, kalaupun dia naik ke atas, dia akan masuk ya. Dia akan mencoba untuk menembus rentang harian. Bukan rentang harian, resisten 1 di 1.3082. Nih, ini resisten 1 di sini ya. Nah, ini dia. Kalaupun dia tidak sampai di atas, kalau dia bisa menembus oke, tapi kalau tidak dia akan balik lagi ke bawah. Nah, oleh karena itu dia trader ya bisa pasang jaring laba-laba di sini ya. Nah, Maurits trap ya, bukan Batman trap tapi Maurits trap. Nah, setelah itu kalaupun dia turun trader, analisa saya karena kalau kita lihat di sini RSI menandakan sedikit agak penurunan. Nah, tapi secara garis besar dia akan bullish hari ini. Kalaupun dia turun, saya berestimasi bahwa dia akan turun itu taruhlah di level sini yang paling rendah. Nah, di sini. Ya, kalaupun terjadi penurunan, di sini adalah level yang paling terendah, bearish. Setelah itu dia balik lagi ke atas. Sesuai dengan sentimen hari ini yang lebih banyak ke bullish. Jadi, kalaupun dia turun, 1.30686 adalah nilai win-win solution. Wah, ya. Di mana dia bisa turun dan dia balik lagi naik ke atas. Oleh karena itu terserah trader nanti mau menunggu di sini menggunakan sell limit atau menunggu di sini menggunakan buy limit ya. Tapi kalau trader sekarang trader menggunakan sell stop ya santai aja karena trader udah beranalisa bahwa dia akan turun ke bawah. Ya trader bisa menggunakan punya banyak pilihan. Trader menunggu di sini dengan sell limit, menunggu di sini dengan buy limit, atau trader bisa menggunakan misalnya sell stop ya, dengan catatan bahwa dia akan turun ke bawah, closing di sini, dan setelah itu dia naik lagi ke atas. Ya.
pasang take profitnya di sini, dan trader open posisi lagi di sini menggunakan buy limit di sini dengan alasan bahwa dia akan naik lagi ke atas. Semua adalah jaring laba-laba. Oke, trader kita lanjut. Selanjutnya trader kita lanjut lagi ke gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold hari ini? Untuk gold hari ini trader bisa lihat dengan jelas bahwa harga gold naik pada awal perdagangan sesi Amerika hari Rabu di tengah berkurangnya kekuatan dolar Amerika. Sementara kenaikan harga emas tertahan oleh karena naiknya yields obligasi Amerika pada pertengahan minggu di tengah retroika Hawkins yang datang dari Federal Reserve. Selanjutnya, perang Rusia-Ukraina masih menjadi penggerak terdepan di pasar dengan semakin banyaknya sanksi ekonomi yang dikenakan untuk Rusia. Dan dolar Amerika sempat naik pada awalnya, namun selanjutnya berbalik turun sehingga menambah kekuatan harga emas gold. Ya, oke, kita lihat. Kita langsung menuju ke studio platform. Ya, oke, kita bisa lihat di sini trader. Kita bisa lihat dengan jelas di sini gold sentimen hari ini gold dia lebih banyak sell, bearish. Ya, ini malu-malu dia. Lihat trader, kalau lihat ya, sebenarnya kalau gold ini kalau saya bilang udah tenaganya udah habis trader. Dia udah bisa naik lagi ke 2000. Ini 2000 itu masa lalu. 2000 masa lalu, kecuali ada World War 3 ya. Nah, perang dunia ketiga. Nah, baru dia bisa naik trader. Selama tidak sudah situasi udah aman ya, malahan dia turun. Malahan saya berestimasi gold ini malahan dia akan turun sampai ke 1904 malahan. Dan kalau lebih aman lagi dia turun malahan sampai 1855. Untuk bisa naik sampai 2000 lebih lagi, sampai 2000 aja itu udah wow. Perang kecuali baru bisa naik ya. Jadi trader ya udah setidaknya udah bisa estimasi. Ya, lihat aja ini dia akan turun lagi nih. Ini juga akan turun lagi. Dari matematika aja kita udah bisa melihat statistik datanya, kita udah bisa menganalisa bahwa dia pasti akan turun trader. Kalaupun dia turun dia akan menuju 1905. Kalau lebih turun lagi, lebih aman lagi, dia turun ke 1855. Udah. Saya untuk naik ke 2000 kecuali perang. Mungkin ada peperangan yang lebih luar biasa lagi. Nah, itu dia. Ya misalnya Rusia serang Inggris contoh. Nah, kan karena Inggris lagi memanas-manasin. Misalnya Rusia serang Inggris, nah itu dia bisa naik 3000 pun juga bisa itu sebenarnya. Bercanda trader. Oke. Kita coba lihat. Nah, trader bisa lihat nih. Trader bisa lihat ya, sebenarnya dia nih setelah di rentang harian saya ini di 1921 sampai 1926, dia arahnya sekitar itu aja. Oke, dia udah tembusin, dia turun ke bawah. Nanti setelah ini dia akan naik lagi. Kalaupun dia naik lagi menurut analisa saya, dia akan coba menembus di 1924. Ya, 1924. Kalau dia lebih tembus lagi 1925 di sini. Ya, oleh karena itu kalau saya lebih senang menggunakan sekarang kita menggunakan buy stop di sini ya. Misalnya, kita menggunakan buy stop di sini ya. Nah, kita menggunakan buy stop di sini dengan alasan bahwa dia akan naik sini. Nah, tapi trader kan bisa menggunakan sell limitnya di sini atau sell limitnya di sini dengan alasan bahwa dia akan turun ke bawah, karena kita lihat aja logika dari satu hari ini kebanyakan tendensinya sentimennya lebih banyak sell. Nah, trader gabungkan. Nah, kalau tendensi satu hari sell artinya kemungkinan besar dia sell. Oke, kalaupun ada koreksi sedikit, ya itu ibaratnya Pak Karno bilang itu cuman kerikil-kerikil orang bilang gelombang-gelombang kecil aja kan, gelombang kecil di samudra yang besar. Jadi itu biasa aja trader. Ya kerikil-kerikil kecil aja ya. Nah, oleh karena itu kalau dia naik ya taruhlah di sini. Dia menuju ke sini. Berapa ini? 1924. Kalau dia tembus lagi di sini, tapi kalau untuk dia bisa sampai ke atas lagi ini, waduh. Menurut saya masih sangat jauh kalau menurut saya ya. Oleh karena itu trader bisa menggunakan sell limit di sini atau sell limit di sini, atau kalau trader pingin coba langsung open posisi, misalnya trader menggunakan bisa open posisi langsung market execution, tapi kalau enggak trader bisa pasang aja di sini misalnya ya, buy stop di sini dengan estimasi bahwa dia akan naik sedikit ke atas ya. Semua bisa dicoba. Oke trader, kita lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke minyak. Bagaimanakah minyak Brent kita pada hari ini? Kita lihat informasi minyak kita pada hari ini. Dari informasi minyak yang sangat luar biasa ini, kita bisa lihat bahwa harga minyak dunia pada hari Kamis terpantau naik. Harga minyak Brent naik sebesar 1,55% menjadi 102,64 per barel. Itu Brent ya. Sorry trader. Meski harga minyak mengalami kenaikan, harga Brent dan WTI masih mencatat koreksi ya.
Dalam sebulan belakangan ini harga minyak anjlok sebesar 17,25% ya untuk Brent ya, dan 18,64 untuk WTI. Dinamika geopolitik setelah invasi Rusia ke Ukraina masih menjadi faktor penggerak harga minyak dunia. Oke, kita langsung masuk aja ke platform, kita lihat Brent. Bagaimana ke arah pergerakan Brent kita? Kita bisa lihat di sini sangat jelas bahwa Brent, mana ini Brent? Nah, ya, jelas ya. Terjadi kenaikan di sini. Nah, tapi kalau trader udah lihat ya, sentimen hari ini dia lebih banyak naik ya, walaupun stochastik menunjukkan dia agak sedikit penurunan ya. Tapi secara garis besar sentimen hari ini dia lebih banyak naik. Ya, kita coba lihat sekarang di time frame 1 jam. Nah, oke. Kalau saya lihat di sini ya, kalau saya lihat di sini menurut analisa saya, setelah dia mencoba naik ke atas, di sini tidak terjadi titik perpotongan. Saya bisa beranalisa bahwa kalaupun dia terjadi penurunan, dia akan turun paling rendah itu sampai di sini. Di sini. Ya. Dan dia bergerak tidak terlalu banyak hari ini. Kalau menurut analisa saya, dia bergerak di antara 101 sampai 103. Untuk bisa menembus sampai 104 di sini, menurut saya masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Ini masih sangat jauh. Jadi sebenarnya dia bergerak cuma antara 101 sampai 102 aja nih. 103 ya, 103. Oke. Nah, sekarang dia mungkin ada sedikit penurunan sedikit ya. Oleh karena itu kalau saya bilang kalaupun dia turun sekarang, misalnya terjadi penurunan sekarang ya, mungkin menurut analisa saya dia turun itu paling rendah itu sampai 102, tapi setelah itu dia balik lagi naik ke atas. Tapi untuk bisa menembus dari rentang harian ini menurut saya jauh, sangat jauh ya. Mungkin titik puncaknya di 103 aja nih, 103. Untuk bisa sampai ke 104 menurut analisa saya itu masih sangat jauh ya. Masih sangat jauh. Oke trader, lanjut. Selanjutnya, kita sekarang masuk ke pasar kripto. Bagaimanakah pasar kripto trader? Sekarang untuk pasar kripto, trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa harga Bitcoin trader dan kripto jajaran teratas terlihat masih melemah. Kamis pada pagi hari tadi pasar kripto mulai loyo sejak kemarin yang tersengat oleh sentimen hawkins oleh The Fed ya. Jadi Hawkins dari The Fed ini membuat kriptonya itu loyo. Untuk pertama kali analisa saya agak sedikit terjadi koreksi. Memang saya bilang kemarin bahwa kripto akan dari 49 sampai 44. Tapi sorry trader semuanya, kripto udah turun menjadi 43. Tapi saya masih punya sisi positif. Kenapa? Saya bilang harga kripto akan turun. Harga kripto akan turun ya. Nah, akhirnya kan benar kan? Berdasarkan data Coin Market Cap hari ini, kripto turun sebesar, dalam hari ini Bitcoin melemah sebesar 4,36% ya dalam 24 jam terakhir atau sebesar 7,6% dalam sepekan ya. Oke, selanjutnya trader kita bisa lihat di sini harga kripto hari ini pagi tadi di seputaran 43.307 US dollar per koin ya. Asumsinya sebesar 622 juta rupiah. Nah, kita akan coba masuk langsung ke platform. Kita lihat Bitcoin. Kita coba lihat Bitcoin mana ini. Oke, kita coba lihat Bitcoin. Kita lihat sekarang. Oke, kita masuk sekarang Bitcoin. Kita lihat di sini Bitcoin di area 1 jam. Nah, trader bisa lihat kan penurunan kan? Nah, kan saya bilang kan terjadi penurunan kan? Nah, dan saya mengestimasikan itu dia dari 42 titik terendah sampai 44. Saya kemarin analisanya sih 44 ya. Saya analisanya 44 titik terendah saya ya. Nah, 44 sampai 49 kalau salah 45 ya, 45. Supaya dia turun sampai 4. Sekarang dia udah 40. Sekarang dia udah sampai 43 malahan ya. Nah, kalau menurut analisa saya, kalaupun dia titik yang paling terendah itu dia mungkin akan sampai di 41 sini ya. 41 sini menurut saya titik yang paling terendah. Tapi menurut saya minggu ini nggak sampai 41. Dia akan berputar sebesar 42-an. 42-an sampai 44-an ya. Nah, itu aja. Tapi trader tidak tertutup kemungkinan dia akan turun trader. Kenapa? Karena kalau secara teknikal trader bisa lihat di sini teknikal bahwa RSI udah menuju ke overbought di sini ya. Overbought lagi. Ya, oversold. Dia udah menuju sampai tingkat bawah 30 ini ya. Dan ditambah lagi sentimen dari MACD udah agak sedikit melemah. Ya, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia akan menurun turun dan
titik puncaknya mungkin menurut analisa saya, titik puncaknya itu untuk penurunan akan terjadi di seputaran 41.694. Ya, itu adalah titik puncak penurunan pada minggu ini kalau bisa terjadi. Ya, tapi saya masih optimis dia masih tetap di sekitaran 42 ya. Ya. Oke, trader. Kita udah masuk, udah sampai di Bitcoin, kripto. Sekarang kita coba masuk ke berita kalender ekonomi. Nah, kalender ekonomi hari ini trader bisa lihat bahwa kalender ekonomi hari ini ya yang luar biasa nanti pada 18.30 ECB menerbitkan catatan rapat kebijakan moneter dan 19.30 adalah klaim pengangguran. Wah, penganggurannya berkurang. Ini kalau pengangguran berkurang nih, wah bahaya ini. Artinya kan bagus. Artinya bisa memberikan tekanan terhadap mata uang lainnya. Artinya kan mata uang dolar bisa terjadi penguatan karena penganggurannya berkurang. Pengangguran berkurang kan. Nah, ini dia ya. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat ya. Oke, trader. Nah, selanjutnya trader bisa lihat di sini. Kita akan lanjut selanjutnya, kita coba lihat di masuk ke website. Nah, trader semuanya. Saya mau memberikan sedikit informasi buat trader bahwa trader kalau ada waktu dan kesempatan, ini adalah website resmi kami, id.amarket.co. Silakan mendaftar di sana, raihlah kesempatan, raihlah kesuksesan bersama market. Kita mempunyai akun standar, tetap fix, ASEAN dan lain-lain dengan deposit minimal $10. Silakan. Tiap hari kita menyajikan prediksi ekonomi harian. Tiap hari Jumat kita mengadakan webinar. Semua kita berikan buat trader semuanya. Dengan maksud dan tujuan memberikan kemudahan untuk trader dalam bertransaksi. Ini adalah akun kami. Ya, kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Kita memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mau bilang bahwa broker yang bisa punya analisa harian tiap hari selalu konsisten adalah Amarket. Saya bisa jamin itu. Sangat luar biasa. Oke, selain itu trader saya sedikit memberikan masukan juga bahwa kalau ada waktu dan kesempatan, subscribe di channel Telegram kami Amarket Indonesia. Dan kalau ada kesempatan lagi, selama bulan Ramadan ini ya, Amarket memberikan kontes, mengadakan suatu kontes yaitu kontes trading di akun demo. Sangat mudah, buka akun demo di Amarket di halaman ini, mulai trading dari tanggal 3 sampai tanggal 5, tanggal 3 April sampai 3 Mei, nanti memperoleh hadiah sebesar $200 untuk juara pertama. Juara ketiga $100 ya. Trader bisa lihat di sini semuanya. Oke, trader semuanya. Itu adalah informasi-informasi terkini yang bisa saya sajikan buat para trader semuanya ya. Nah, kita udah berada di akhir acara prediksi harian kita pada hari ini. Saya berharap ya, semoga prediksi yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ini adalah prediksi saya yang kita berikan, Amarket berikan buat para trader. Tapi tugas seorang trader adalah menganalisa kembali. Jangan langsung copy paste 100%, tidak. Tugas seorang trader menganalisa kembali apa yang telah saya berikan buat trader semuanya. Oleh karena itu trader tetaplah beranalisa, analisa dan terus analisa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh trader semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.